Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Bimasena dari kelas 4302. Pada video ini, saya akan menjelaskan modul 3 pada praktikum sistem komunikasi optik yang berjudul Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) dan Optical Power Meter (OPM). Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan praktikumnya dulu. Tujuan praktikum mampu mengenal dan memahami alat ukur OPM dan OTDR. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui fungsi kerja OTDR dan OPM. Yang ketiga, praktikan mampu mengaplikasikan OTDR dan OPM pada suatu link FTTH. Yang keempat, praktikum mengetahui dan mampu menganalisa kejadian-kejadian pada link FTTH. Peralatan praktikumnya yaitu ada Optical Power Meter, disingkat OPM, Optical Time Domain Reflectometer, disingkat OTDR, dan konfigurasi jaringan FTTH. Pertama, dasar teori dulu. Yang pertama ada OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Dalam melakukan instalasi maupun pemeliharaan jaringan kabel optik sangat diperlukan pengukuran. Hal ini bertujuan agar jaringan kabel optik tersebut memenuhi spesifikasi dan dapat menyalurkan informasi dengan baik. Salah satu jenis alat ukur yang dipakai pada saat instalasi maupun pemeliharaan adalah Optical Time Domain Reflectometer atau disingkat OTDR. Adapun kemampuan dari OTDR yakni yang pertama dapat mengukur berbagai jenis loss kabel, yang kedua menentukan jenis kerusakan, menentukan letak atau jarak yang cukup jauh. OTDR itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Prinsip kerja OTDR yaitu berdasarkan pada prinsip hamburan black scattering dari sinyal yang menjalar pada serat optik. Dua hal umum yang menyebabkan hamburan balik, yakni ada hamburan relic. Dalam pembuatan serat optik seringkali terjadi ketidaksempurnaan pada bahan, seperti tidak homogennya indeks bias, tidak sempurnanya atom pembentuk, dan terbawa atom-atom lain dalam serat optik. Yang kedua ada pantulan Fresnel. Pantulan Fresnel pada optik terjadi apabila sinar melewati dua media yang mempunyai indeks bias berbeda, misalnya antara kaca dan udara. Pada serat optik, perbedaan indeks bias ini sering terjadi akibat ketidaksempurnaan penyambungan, misalnya masih terdapat celah antara dua serat optik yang disambungkan. Penurunan daya terhadap jarak disebabkan karena adanya atenuasi. Atenuasi yang terjadi dalam serat optik adalah sebagai berikut: absorpsi, hamburan relic, dan loss radiatif. Konversi antara waktu dan jarak adalah sebagai berikut, di mana D sama dengan jarak serat optik, C sama dengan kecepatan cahaya, T sama dengan waktu, dan N indeks bias rata-rata dari inti serat optik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja OTDR sebagai berikut. Sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat dan sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Berdasarkan prinsip yang di atas dapat ditentukan jarak loss untuk tiap splice atau total loss end-to-end. Atenuasi dan refleksi return loss. Kemampuan OTDR Optical Time Domain Reflectometer memiliki kemampuan untuk mengukur jarak suatu titik dalam link, mengukur besar loss rata-rata atau dB atau kilometer antara dua titik yang dipilih, mengetahui jenis sambungan dalam link, mengetahui lokasi titik penyambungan dan lossnya. Dan selanjutnya fungsi OTDR adalah mengukur loss persatuan panjang, mengevaluasi sambungan dan konektor. Adapun istilah-istilah pada OTDR yaitu yang pertama dead zone, daerah pada serat optik di mana perubahan daya terjadi tidak secara linear.
dan hal ini tidak dapat dianalisa. Yang kedua ada dynamic range, panjang jangkauan maksimum yang dapat ditampilkan oleh OTDR pada subuh horizontal. Yang ketiga ada event zone, daerah di mana dua kejadian akan terdeteksi sebagai satu kejadian. Yang keempat ada end of fiber, merupakan ujung dari fiber optik. Nah, selanjutnya saya akan membahas optical power meter atau disingkat OPM. OPM adalah peralatan penting untuk pengukuran daya dalam sistem komunikasi fiber optik. Power meter optik. Selanjutnya ada OPM adalah alat ukur optik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan mengukur panjang gelombang dalam sinyal optik. Pengukuran daya dengan OPM, optical power meter, peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran adalah beberapa, yaitu OPM dan OLS, dan pemberisi konektor. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pengukuran daya. Yang pertama, sebelum melakukan pengukuran, lakukanlah terlebih dahulu kalibrasi pada OPM untuk mengetahui besar daya laser yang dipancarkan oleh laser source. Langkah-langkah pengkalibrasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan light source dengan power meter. Kedua, nyalakan light source untuk menambahkan laser ke power meter. Yang ketiga, lihatlah tampilan pada layar power meter untuk melihat besar daya laser yang dipancarkan oleh light source. Hubungkan light source dengan optical variable alternator pada sisi input dan power meter pada sisi output. Dan optical variable alternator dipakai sebagai pengganti rugi-rugi yang terjadi di sepanjang saluran karena pengukuran tidak dilakukan di lapangan, sehingga dapat diatur intensitas rugi-ruginya. Yang terakhir, nyalakan light source untuk menambahkan laser ke power meter. Lihatlah tampilan pada layar power meter untuk mengetahui total losses di sepanjang saluran. Pengukuran pada link optik informasi dipakai untuk menentukan optik link budget on dan optical margin. Ada dua konfigurasi yang dipakai. Yang pertama ada end to end dan kedua loop back. Ya baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan pada praktikum modul 3 kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.